Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afiana dengan NIM 24020150005 dari Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan analisis isu perkembangan remaja pada masa kini dengan topik hubungan pertemanan toksik dan bullying pada remaja. Baik, adapun pendahuluan, pertemanan merupakan bagian penting dari kehidupan remaja. Pada masa ini, remaja sedang membentuk jati diri, mencari pengakuan dan ingin diterima oleh kelompok. Namun, tidak semua hubungan pertemanan itu sehat. Banyak remaja jebak dalam pertemanan toksik, yaitu hubungan pertemanan yang penuh tekanan, manipulasi, merendahkan, dan tidak saling mendukung. Selain itu, fenomena bullying masih banyak terjadi, baik secara langsung maupun melalui media sosial yang kita kenal sebagai cyberbullying. Dalam berbagai berita dan media sosial, banyak remaja membagikan pengalaman tentang pertemanan tidak sehat, dikucilkan, atau menjadi korban ejekan. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini benar-benar terjadi dan relevan dengan remaja masa. Isu ini penting dikaji karena berdampak besar pada kesehatan mental, kepercayaan diri, dan perkembangan sosial remaja. Bahkan, beberapa kasus bullying dapat menyebabkan trauma jangka panjang. Salah satu contoh nyata pergaulan toksik di kalangan remaja adalah kasus bullying yang terjadi pada seorang siswa SMP. Hanya karena salah mengirim pesan emoji kepada temannya, ia justru menjadi sasaran ejekan, hinaan, dan perlakuan tidak adil dari kelompok sebayanya. Berikut adalah cuplikan beritanya. Dalam cuplikan ini, terlihat bagaimana korban diperlakukan tidak semestinya. Teman-temannya menertawakan, mengejek, bahkan menjauhinya hanya karena kesalahpahaman kecil. Situasi seperti ini sering terjadi pada remaja yang dianggap berbeda atau tidak sesuai dengan kelompoknya. Kasus ini menggambarkan betapa rentannya remaja terhadap tekanan kelompok. Kesalahan sederhana pun bisa berkembang menjadi tindakan bullying ketika lingkungan pergaulan sudah bersifat toksik. Jika tidak ditangani, korban dapat mengalami trauma, menurunnya rasa percaya diri, bahkan gangguan emosional. Analisis teoritis. Yang pertama, apa? Pertemanan toksik dan bullying adalah hubungan sosial yang merugikan, di mana ada intimidasi, manipulasi, dan tekanan yang membuat seseorang merasa rendah diri, takut, atau tertekan. Lalu, siapa? Pelakunya adalah sesama remaja, teman satu kelas, teman satu geng, teman satu organisasi, atau bahkan teman online. Korbannya bisa siapa saja yang dianggap berbeda, lemah, atau tidak sesuai dengan standar kelompok. Lalu yang ketiga, kapan? Biasanya terjadi pada saat masa sekolah, yaitu remaja usia 12-9 tahun. Ini adalah masa paling rentan karena remaja sedang mencari identitas dan mudah dipengaruhi oleh teman kelompok. Lalu yang keempat, di mana? Terjadi di sekolah, lingkungan pertemanan, tempat nongkrong, grup WhatsApp, ide Instagram, TikTok, hingga games online. Lalu yang kelima, mengapa? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, tekanan untuk diterima kelompok atau pressure. Lalu yang kedua, hubungan empati dan regulasi emosi pada remaja. Dan yang ketiga, adanya perbedaan status sosial, fisik, akademik, atau ekonomi. Yang keempat, pengaruh lingkungan pertemanan yang kompetitif. Dan yang terakhir, pengawasan guru dan orang tua yang kurang. Lalu, adapun solusi dan intervensi pendidikan. Untuk guru dan sekolah, 1. Membentuk tim anti-bullying di sekolah. Yang kedua, mengadakan konseling rutin untuk mendeteksi korban dan pelaku bullying. Lalu yang ketiga, memberikan edukasi tentang pertemanan sehat dan empati. Yang keempat, menyediakan ruang aman bagi siswa untuk melapor tanpa rasa takut. Lalu yang kelima, memberikan aturan dan konsekuensi tegas terhadap tindakan
tindakan bullying. Selanjutnya, untuk orang tua, yang pertama itu membangun komunikasi yang hangat dan terbuka dengan anak. Lalu yang kedua, memantau perubahan perilaku anak seperti mudah marah, murung, atau menarik diri. Lalu yang ketiga, mengajarkan anak batasan dalam berteman dan cara menolak tekanan kelompok. Dan yang terakhir, tingkat menyalahkan anak jika ia menjadi korban tetapi menjadi pendukung emosional. Lalu, untuk remaja itu sendiri, belajar mengenali ciri-ciri pertemanan tidak sehat, berani mengatakan tidak pada perilaku yang membuat tidak nyaman, menjauhi teman, merendahkan atau mengontrol, lebih selektif dalam memilih teman, pilihan suportif, positif, dan membuat kita berkembang. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa pertemanan toksik dan bullying adalah salah satu masalah besar dalam perkembangan remaja masa kini. Fenomena ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan mental, tetapi juga pada proses pembentukan jati diri remaja. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan remaja sendiri untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat, aman, dan mendukung pertumbuhan remaja secara positif. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.